Oke, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita tidak akan membahas tutorial terlebih dahulu ya. Karena di video kali ini kita akan membahas tips-tips bagi kalian yang baru mengenal dan ingin belajar Excel mulai dari nol. Setelah menonton ini, semoga teman-teman bisa mengembangkan rumus tersebut atau tips-tips tersebut untuk mengembangkan sebuah aplikasi ya, aplikasi berbentuk Excel. Dan bagi teman-teman yang belum join, silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Gak usah berlama-lama, mari kita mulai aja bersama saya Febri. Selamat datang di Baskara Tutorial. Oke, seperti yang kita tahu, banyak tutorial Excel yang kalau kita ingat tidak akan bisa ingat semua ya. Kalau saya pribadi itu ya. Nah, di sini ada beberapa tips apa saja yang saya pelajari. Pertama adalah mengenal Excel tersebut. Tips yang pertama, kalian harus bisa mengenal dengan matematika dasar, dan saya yakin hampir mungkin 100% di sini udah kenal dengan matematika dasar, yaitu plus, min, kali, dan bagi. Dan cara perhitungannya adalah seperti ini. Ini adalah contoh penggunaan matematika dasar dalam Excel. Kita bisa lihat di sini ada D10 dan E10. Saya tahu dari mana ini D10 sama ini adalah E10. Ketika kita klik sebelah sini, maka akan muncul di pojok kiri yang sebelah sini D10. Kemudian di E10 di sini saya tahu dari mana, sama saja. Saya melihatnya dari sini. Nah, kita ingin menambahkan antara D10 dan E10 di sini. Rumus matematika dasar kan adalah tambah ya. Dalam penggunaan adalah tambah seperti ini. Kita cukup menggunakan sama dengan ini D10 ditambah dengan E10. Nah, kemudian selanjutnya di bagian kurang yang kita tahu adalah penggunaannya adalah min seperti ini kan. Sama aja dengan penggunaan tambah di sini, cukup menggunakan sama dengan, karena semua rumus di dalam Excel atau formula di dalam Excel adalah cara bacanya mulai dengan menggunakan sama dengan D10 dikurangi E10. Nah, jadi seperti ini. Dalam matematika yang kita pelajari di sekolah menggunakannya X ya. Tapi kalau di Excel itu menggunakan tanda bintang seperti ini. Ya, cara penggunaannya sama aja, cukup sama dengan D10 dikali E10. Kemudian bagi itu sama ya dengan matematika dasar atau matematika yang sering kita pelajari di sekolah, yaitu menggunakan bukan tanda tanya ini. Nah, cara penggunaannya sama aja, D10 dibagi E10 kayak gitu. Nah, kayak gitu. Itu adalah contoh penggunaan matematika dasar dalam rumus Excel. Yang kedua adalah sum. Nah, sum di sini adalah menjumlahkan total semua yang ingin kita hitung. Bagaimana cara penggunaannya dan penjelasannya seperti ini. Oke, dalam penggunaan sum di sini kita bisa melihat di sini di contoh di sini adalah ada nama di sini ada 1, 2, 3, 4, yaitu nama Andi, Ida, Ita, Ika, dan masing-masing nama ini mempunyai nilai masing-masing ya. Andi punya nilai 70, Ida punya 80, Ita punya 90, dan Ika punya 35. Dan tujuan kita adalah bagaimana menjumlahkan totalnya. Untuk memunculkan nilai jumlah, kita bisa menggunakan formatnya sum, yaitu sama dengan sum. Kemudian tab biar muncul otomatis ya, buka kurungnya. Kemudian kita pilih sel E di sini nilai 70, terus kita seret, drag, tahan, kemudian drag sampai ke bagian sini. Kemudian kita langsung klik enter. Nah, akan muncul nilainya lah. Yang ketiga adalah average. Average adalah mencari nilai tengah atau nilai rata-rata dari sebuah sel. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan contoh yang tadi ya. Kalau tadi sampai jumlah aja, kita bisa menggunakan average sama dengan average. Kemudian kita pilih sel dari nomor nilai si Andi sampai si Ika. Cukup drag aja ya. Gitu. Kemudian langsung enter. Maka akan muncul nilai tengahnya. Kemudian yang keempat adalah max. Max adalah menentukan nilai paling tinggi dalam sebuah tabel nilai. Contohnya seperti ini. Rumusnya sama dengan max. Kemudian pilih sel di sini, kemudian di drag juga dengan Ika kayak gitu. Itu contohnya. Dan kemudian selanjutnya adalah min. Min digunakan untuk mencari nilai terendah dalam sebuah kolom. Bisa teman-teman lihat contohnya seperti ini. Kita bisa menggunakan sama dengan min. Kemudian pilih sel di sini, kemudian drag sampai ke Ika, kemudian enter, maka akan muncul. Kemudian selanjutnya rumus dasar selanjutnya adalah rumus if ya. Penggunaan rumus if sebenarnya saya sudah membuat sebuah tutorial ya di video ini.
Oke. Tapi akan saya menjelaskan sedikit. Rumus if ini adalah rumus yang menurut saya dasar banget dalam penggunaannya karena kita bisa menentukan premis-premisnya. Rumus if bisa juga mempunyai banyak kriteria ya yang kita sebutkan. Contoh ya, tidak, atau mungkin kayak gitu ya. Contohnya penggunaannya. Kita bisa lihat contohnya seperti ini. Kita ambil contoh soalnya seperti ini. Misal keterangan di sini, kalau misalkan nilai si Andi ini di atas KKM harusnya lulus. Kalau misalkan dia di bawah KKM artinya tidak lulus. Ketik sama dengan, terus ketik if. Kita bahasakan ya, kalau if nilai Andi yaitu nilainya si Andi ini itu lebih dari atau sama dengan 75, maka hasilnya lulus. Kemudian kalau nilai si Andi ini adalah kurang dari atau sama dengan 74, maka hasilnya bukan tidak lulus, gagal aja ya. Gagal. Klik enter aja, maka Excelnya akan menyesuaikan. Klik yes. Nah, kita bisa lihat di sini gagal. Terus gimana untuk yang lainnya? Untuk yang lainnya cukup di drag aja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang index and match ya. Kalau ada teman-teman di sini yang bertanya kenapa tidak memasukkan VLOOKUP. Nah, index and match ini adalah pengganti, menurut saya pengganti VLOOKUP, karena index and match malah lebih powerful dan lebih spesifik dalam penggunaannya ya, dan lebih tidak merepotkan juga menurut saya. Kalau VLOOKUP itu harus menghafal baris atau kolom dalam tabel tersebut. Contoh, kalau misalkan ada 4 sel aja, kita bisa menghitungnya. Sedangkan kalau misalkan ada puluhan sel atau puluhan kolom tabel ya, puluhan tabel yang ada di dalamnya, kita akan bingung pada penggunaannya. Soalnya penggunaan rumus VLOOKUP adalah seperti ini. Contoh di sini kita akan melihat hasil ya, hasil rekapannya di tabel rekapan di sini, tabel rekapan VLOOKUP. Nah, misal kita ingin mencarinya berdasarkan nomor ya, kita pilih nomor 1. Nah, kita yang mengusulkan nomor 1 itu siapa? Misalkan di sini Febri, Baskara, Rabi, Denny. Ya kita pilih pasti ke nama ya. Kita ingin memunculkan nama dengan menggunakan VLOOKUP. Oke, caranya sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita sorot sel yang menjadi rujukannya. Sel rujukannya yaitu ini. Kemudian titik koma atau koma ya. Bisa pilihannya itu kalau nggak titik koma ya koma. Kita pilih yang di bagian semua. Kemudian kita pilih kolom keberapa atau tabel keberapa. Di sini ada tabel 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena kita akan memunculkan nama, kita pilih kedua. Kemudian titik koma lagi, tulis true atau false. Kita pakainya false biar benar-benar sama. Enter. Gitu. Maka muncul. Terus kemudian kita ingin memunculkan nilai IPA. IPA sama dengan VLOOKUP. Pilih sel rujukannya. Kemudian kita titik koma lagi. Kemudian kita blok selnya. Kemudian kita pilih nilai IPA itu di bagian mana, 1, 2, 3. Kita pilih 3. Kemudian false dan enter. Tutup kurung dulu ya biar lebih pasti. Kita kemudian enter. Terus nilai IPS kita gunakan rumus VLOOKUP-nya sama dengan VLOOKUP. Pilih sel rujukan, titik koma, blok sel. Kemudian titik koma lagi, pilih nilai IPS ke berapa? 1, 2, 3, 4, 4. Kemudian false. Enter. Kemudian nilai bahasa Indonesia sama dengan VLOOKUP. Pilih kolom rujukan, titik koma, blok selnya, titik koma lagi, pilih 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilihannya kelima karena bahasa Indonesia ada yang di terakhir, yaitu kelima. Kemudian false, tutup kurung dan enter. Hasilnya seperti itu.
Kalau index and match, penggunaannya akan lebih rinci dan lebih ringan. Kita buat contoh seperti ini. Tetap kita mencari rujukannya yang ada di nomor. Contoh rujukannya ada 1. Kemudian untuk mencari namanya kita tulis sama dengan indeks. Kemudian kita sorot karena kita ingin mencari nama ya, nama. Kita sorot nama. Set index match namanya, kemudian titik koma match. Kemudian kita pilih sel rujukan. Kemudian titik koma. Nah, karena kita rujukannya adalah nomor di sini, maka kita pilih ke blok sini. Kemudian titik koma 0. Tutup kurung dan enter. Muncul. Selanjutnya untuk nilai IPA kita gunakan sama dengan indeks. Nah, kita akan mencari nilai IPA. Jadi kita sorot bagian IPA saja. Kemudian titik koma match. Terus kemudian kita pilih sel rujukannya. Titik koma, sel rujukannya ada di sebelah mana? Bagian nomor. Kemudian titik koma 0, tutup kurung, enter. Kemudian nilai IPS sama dengan VLOOKUP indeks. Nilai IPS kita sorot nilai IPS-nya, kemudian pilih sel rujukan match, kemudian match. Kemudian pilih sel rujukan, titik koma lagi, pilih nomor, titik koma 0, tutup. Bentar. Nah, bahasa Indonesia indeks. Bahasa Indonesia aja, titik koma match, pilih rujukan, titik koma kayak gitu, titik koma 0. Cukup ya. Terakhir yang menurut saya penting juga untuk Excel dasar, yaitu tingkat level 1 yang terakhir adalah count dan konta ya. Count dan konta itu adalah menghitung jumlah sel terakhir atau menghitung total jumlah yang ada di kolom tersebut. Kalau misalkan sum itu menghitung isinya, sedangkan kalau count dan konta adalah menghitung jumlah sel yang sudah terisi. Perbedaan count dan konta adalah seperti ini. Sekarang kita akan mencari tahu perbedaan count dan konta. Untuk lebih jelas, saya membuat 2 buah tabel di sini. Tabel pertama yaitu khusus untuk mengecek nomor, dan tabel nama untuk khusus mengecek tabel nama. Dan kita akan lihat perbedaannya. Contoh kita ambil count ya, untuk di tabel nomornya. Dan enter, muncul ya, totalnya ada 4 ya. Terus kalau misalkan kita tulis konta lagi di sini di nomor masih terbaca. Sekarang kita lihat perbedaannya kalau di tabel nama. Di tabel nama kita count nama, enter, munculnya 0. Dan konta nama. Nah, bisa lihat kan perbedaannya? Perbedaannya ada di penggunaan fungsi. Kalau count itu hanya menghitung nomor, menghitung jumlah sel yang berisi nomor. Sedangkan konta menghitung jumlah sel yang ada di sini, mau dia nomor ataupun nama, dia akan dihitung semua di sini. Nah, itulah tips-tips dari saya bagi teman-teman yang baru mengenal Excel dan ingin belajar dari nol ya. Semoga dengan 8 rumus tersebut atau 8 tips tersebut, teman-teman bisa membangun sebuah aplikasi dan bisa membuat sebuah rumus-rumus yang lebih kompleks dan bisa mengembangkannya ya. Oke, cukup sekian di video kali ini. Terima kasih. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like-nya. Dan kalau misalkan nggak suka juga, silahkan tulis dislike-nya. Jadi saya tahu teman-teman suka atau tidak tentang videonya. Mungkin cukup sekian dari saya. Cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Oh iya, kita lupa ya. Kita akan melanjutkan tutorial kita yang kemarin ya tentang cara membuat kartu kakak. Kita akan melanjutkannya. Ini hanya selingan aja ya, selingan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah. There, here, there, everywhere.